Suara lantang KSAL Yudo Margono setelah Andika terpilih jadi Panglima TNI. Presiden Jokowi menjatuhkan pilihan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI, menggantikan Marsikal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun dalam waktu dekat. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang namanya juga masuk bursa calon Panglima TNI akhirnya angkat bicara. Dilansir pada Selasa 9 November 2021, Yudo Margono menceritakan saat surat Presiden calon Panglima TNI diterbitkan, dia telah mengingatkan kepada jajaran TNI AL untuk loyal pada keputusan Jokowi. Begitu surat Presiden ada dari Bapak Presiden, saat itu juga langsung saya sampaikan ke jajaran. Tidak sampai 15 menit setelah itu saya sampaikan ke jajaran bahwa kita harus loyal terhadap apa yang telah ditetapkan Presiden. Laksamana Yudo Margono mengatakan dia juga menyampaikan kepada jajarannya soal Panglima tertinggi dari 3 matra TNI adalah Presiden. Yudo Margono juga menilai Presiden Jokowi mengerti yang terbaik untuk TNI, bangsa dan negara. Karena Presiden merupakan penguasa tertinggi TNI AD, TNI AL maupun TNI AU, sehingga apapun yang telah diputuskan pasti keputusan terbaik untuk TNI dan terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia. Yudo juga mengingatkan jajarannya untuk loyal kepada Panglima TNI selanjutnya, yakni Jenderal Andika Perkasa. Bahkan Yudo Margono meminta seluruh prajurit TNI AL mendukung Andika. TNI AL sudah saya sampaikan kepada jajaran bahwa kita harus loyal dan mendukung kepemimpinan Pak Andika Perkasa. Beliau adalah senior saya dan beliau tentunya yang terbaik karena telah terpilih menjadi Panglima TNI. Bahkan Yudo Margono menuturkan tetap akan mengabdi kepada institusi dan negara dengan semangat. Dia pun menekankan lagi dukungan atas keputusan Jokowi dan sosok Andika yang sebentar lagi akan dilantik menjadi Panglima TNI. Saya tetap semangat, tentara itu penilaiannya harus loyal. Itu yang pertama kali, kita harus loyal pada keputusan Presiden, loyal pada Panglima TNI yang baru. Dengan program-programnya kita harus lebih menyesuaikan. Tentunya penegakan hukum dan kedaulatan di laut tetap tugas pokok TNI AL. Kita lakukan semaksimal mungkin. Laksamana Yudo Margono berharap TNI makin solid, maju, profesional, dan modern. Karena saya sebagai Kepala Staf TNI AL, pembina kekuatan tempur akan mendukung mewujudkan semaksimal mungkin TNI yang profesional, modern, dan tentunya tangguh. Yudo menyampaikan pembinaan kekuatan dan kemampuan merupakan tugas Kepala Staf, dan Panglima TNI adalah pengguna kekuatan dan kemampuan. Kami akan laksanakan dengan anggaran dan modernisasi alutsista yang ada, dilaksanakan semaksimal mungkin dan tentu hasilnya akan digunakan dalam operasionalisasi oleh Panglima TNI. Dalam 1 tahun anggaran ini sudah ada program kerja, sudah dibagi-bagi untuk SSAT TNI AL, ada yang beroperasi perawatan dan pemeliharaan dan lain sebagainya. Laksamana Yudo Margono sudah menjadi tugas pihaknya untuk mengatur kekuatan AL agar sewaktu-waktu diperlukan dapat dipergunakan Panglima TNI. Yang akan datang ini sesuai Perpres nomor 66 tahun 2019 dan sudah ada surat keputusan Panglima TNI itu adalah Panglima Komando Armada RI. Apakah nanti pada masa Panglima TNI sekarang atau menunggu yang baru? Dalam waktu dekat diwujudkan karena perpresnya sudah ada dan surat keputusan Panglima TNI sudah ada.
Di lingkungan TNI AL ada 3 posisi yang dijabat Laksamana Madya TNI sesuai Perpres nomor 66 tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI itu, yaitu Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI AL, dan Panglima Komando Armada Republik Indonesia. Di dalam pasal 13 butir E Perpres nomor 66 tahun 2019 itu juga, Korps Marinir TNI AL sebagai Komando Utama Pembinaan TNI AL diubah statusnya menjadi lebih tinggi, yaitu sebagai Komando Utama Pembinaan sekaligus menjadi Komando Utama Operasi TNI. Dengan demikian, nama jabatan orang kedua di Korps Marinir TNI AL bukan lagi Kepala Staf Marinir TNI AL, melainkan Wakil Komandan Marinir TNI AL. Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru. Lalu kapan Andika dilantik Presiden Jokowi? Sebelum akhir bulan kita sudah punya Panglima TNI baru. Masih ada waktu jelang jadwal pensiun dari Panglima sekarang, Marsikal Hadi Cahyanto, ungkap Staf Sus Mensesnek Valdo Maldini kepada wartawan Senin 8 November 2021. Sekretaris Negara masih menunggu surat tentang persetujuan Panglima TNI baru dari DPR. Menurut Valdo, masih ada waktu untuk merampungkan proses pergantian Panglima TNI ini. Surat dari DPR juga belum masuk. Kami masih menunggu. Semuanya cukup waktu untuk melakukan upacara serah terima jabatan sebagaimana tradisi di tubuh TNI. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebelumnya mengatakan agenda pelantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI belum dijadwalkan, sebab saat ini proses tersebut masih dalam tahap administrasi. Belum ada jadwal, kan masih proses administrasi, ungkap Heru kepada detik.com Minggu 7 November 2021. Heru juga menanggapi informasi yang beredar bahwa pelantikan Andika Perkasa akan dilakukan pada Selasa atau Rabu pekan ini. Dia mengungkapkan pada Rabu 10 November jadwal Jokowi sudah padat. Heru mengungkapkan pada Rabu pekan depan Jokowi akan menerima kedatangan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Selain itu, Jokowi diagendakan menghadiri peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2021.